Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Wahyunita, NPM 17081010024. Di sini saya akan menjelaskan materi klasifikasi dan clustering. Klasifikasi sendiri adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti churn analysis dan risk management biasanya melibatkan metode klasifikasi. Klasifikasi adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Tujuan klasifikasi yaitu untuk mengklarifikasi suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak akan ada pembentukan kelompok baru, dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Pendekatan klasifikasi. Salah satu pendekatan klasifikasi adalah pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network. Lalu neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data baru tersebut. Untuk metode Knowledge Network (KNN) adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklarifikasi sebelumnya, termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Algoritma KNN klasifikasi yang pertama menentukan parameter K, jumlah tetangga paling dekat, kemudian menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data training yang diberikan, selanjutnya mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending berurutan dari nilai tinggi ke rendah, lalu mengumpulkan kategori Y, klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Terakhir, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi kategori objek. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau sekelompoknya yang tidak dikenal dengan dalam data. Tujuan clustering adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Pendekatan clustering. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan metode clustering. Dua pendekatan utama adalah clustering dengan pendekatan partisi dan clustering dengan pendekatan hierarki. Clustering dengan pendekatan partisi atau sering disebut dengan partition-based clustering mengelompokkan data dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam cluster-cluster yang ada. Clustering dengan pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering
mengelompokkan data dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram, di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan. Metode K-means clustering. K-means adalah teknik yang cukup sederhana dan cepat dalam proses clustering objek. Algoritma K-means mendefinisikan sentroid atau pusat cluster dari cluster menjadi rata-rata poin dari cluster tersebut. Dalam penerapan algoritma K-means, jika diberikan sekumpulan data X, X1, X2, dan seterusnya, di mana XI, XI1, XI2, dan seterusnya adalah sistem dalam ruang real Rn, maka algoritma K-means akan menyusun partisi X dalam sejumlah K cluster. Setiap cluster memiliki titik tengah sentroid yang merupakan nilai rata-rata mean dan data-data dalam cluster tersebut. Algoritma K-means clustering. Tentukan jumlah cluster, alokasikan data ke dalam cluster secara random, hitung sentroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster, alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Kemudian kembali ke step 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster atau apabila perubahan nilai sentroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objektif function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Berikut contoh kasus K-means clustering. Ditentukan banyak cluster yang dibentuk dua, atau kedua, banyaknya cluster harus lebih kecil daripada banyaknya data. K lebih kecil daripada N. Ini adalah data set K-means N1, 2, 3, 4, A-nya 1, 2, 4, 5, B 1, 1, 3, 4. Untuk penyelesaian, yang pertama untuk pengulangan berikutnya, pengulangan ke-1 sampai selesai, yaitu N sentroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata data pada setiap cluster. Jika sentroid baru berbeda dengan sentroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika sentroid yang baru dihitung sama dengan sentroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Rumus yang digunakan untuk menghitung distance space atau jarak data dengan sentroid menggunakan Euclidean distance. Berikut persamaan Euclidean distance D AB dengan jumlah BI kurangi A1 kuadrat itu di akar. Untuk perhitungannya, pada pengulangan ke-1, jarak data dengan sentroid C1 adalah dx1 C1 akar A1 kurangi C1A kuadrat plus B1 min C1B kuadrat sama dengan akar 1 min 1 kuadrat ditambah 1 kurangi 1 kuadrat. Hasil dari pengolahan ke-1 dengan jarak data sentroid C1 yaitu 0, 1, 3,605551, 5. Berikut adalah pengulangan ke-1 C1 K-means. Untuk pengulangan kedua, jarak data dengan sentroid C2 adalah dengan hasil 2,828427, kemudian 4,242641. Itu merupakan hasil dari pengulangan ke-1 C2 K-means. Untuk seterusnya, hitung jarak pada setiap baris data dan hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Jadi N1 tadi dengan A1 B1 hasilnya jadi 0. Pengulangan pertama yaitu DC1 0, 1, 3,6 kemudian 5. Untuk pengulangan kedua mendapatkan hasil 1, 2,82 dan 4,24.
itu merupakan hasil perhitungan pengulangan ke-1. Kelompok data sesuai dengan klusternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Contoh, karena D X1 C1 kurang dari D X1 C2, maka X1 masuk ke dalam kluster 1. Pada tabel di atas, data N sama dengan 1 masuk ke dalam kluster 1 karena DC1 dikurangi DC2, sedangkan N 2, 3, 4 masuk ke dalam kluster 2 karena DC2 lebih kecil dari DC1. Setelah mendapatkan label kluster untuk masing-masing data N1, 2, 3, 4, maka dicari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh anggota masing-masing kluster dan dibagi jumlah anggotanya. Untuk pengulangan kedua, berikut hasil tabelnya. Pengelompokan data pada pengulangan kedua dan nilai rata-rata sentroid pada pengulangan kedua. Dengan cara yang sama, pengulangan ketiga juga begitu. Pengelompokan data pada pengulangan ketiga dan nilai rata-rata sentroid pada pengulangan ketiga. Karena sentroid tidak mengalami perubahan sama dengan sentroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Perbedaan klasifikasi dan clustering. Klasifikasi data aset mutlak harus menampilkan kelas, clustering data aset menampilkan kelas. Klasifikasi pengetahuan berupa selain cluster, clustering pengetahuan berupa cluster. Klasifikasi terdapat informasi bagaimana data dikelompokkan, clustering dipakai ketika tidak diketahui bagaimana data harus dikelompokkan. Klasifikasi digolongkan dalam proses supervised, sedangkan clustering digolongkan dalam proses unsupervised. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.